Bab 30. Kamu pergi karena untuk ini? Tanya Anna. Iya, kamu suka? Anna mengangguk, suka banget. Keduanya kembali berpelukan dengan erat. Seharian ini Rehan dan Anna menghabiskan waktunya di tempat hiburan itu. Selepas acara lamaran di Disneyland, Rehan mengajak Anna makan malam romantis di sebuah restoran berkelas. Rehan memang sudah menyiapkan ini semua. Makan malam itu diiringi dengan suara dari gesekan pemain biola. Suasananya tenang dan romantis. Ray memesan meja khusus terpisah hanya untuk mereka berdua. Mau berdansa denganku? Ray mengulurkan tangannya. Anna tersenyum dan meraih tangan Rehan. Keduanya bangkit dari kursi dan berdansa bersama dengan diiringi musik romantis. Ray melingkarkan tangannya di pinggang ramping Anna. Kening mereka saling menempel. Kedua tangan Anna juga sudah melingkar di leher Rehan. Nafas keduanya saling berhembus. Ray memiringkan kepalanya. Bibir mereka saling bersentuhan, menyatu satu sama lain. Begitu lembut dan nikmat. Aku mencintai kamu, An. Aku juga mencintai kamu, Rehan. Rehan kaget akan ucapan Anna barusan. Katakan sekali lagi. Aku mencintai kamu, Ray, ucap Anna. Sungguh, hati Rehan berbunga-bunga mendengarnya. Anna membalas rasa cintanya pada Rehan. Pernyataan ini yang selalu ingin didengar oleh Rehan. Ucapan cinta dari bibir manis Anna. Perasaan bahagia Rehan sungguh tidak terkira. Rehan menarik tangan Anna. Dia membawa Anna keluar dari restoran. Ray membawa kekasihnya itu menikmati malam di kota yang penuh dengan keromantisan itu. I love you, Anna! Teriak Ray. Anna menutup bibirnya, Ray malah berteriak di tepi jalan. Anna segera menutup bibir Rehan, dia malu dilihat oleh orang-orang. Jangan berteriak lagi, Ray. Biarkan saja. Aku sangat bahagia malam ini, ucap Ray. Aku juga. Aku bahagia bersamamu. Kamu yang selalu ada untukku. Dalam keadaanku yang terluka, kamu hadir menyembuhkannya. Aku terpuruk dan kamu datang membawaku dalam kebahagiaan. Anna meraih wajah Rehan, mata mereka saling menatap. Terima kasih untuk semua yang kamu lakukan. Aku mencintaimu, Rehan. Anna memiringkan kepalanya, lalu bibir mereka saling menyatu. Setelah sarapan, Dimas hendak keluar dari hotel. Dimas ingin pergi mencari Anna, entah kemana dirinya akan mencari mantan istrinya itu. Yang jelas, dia mencarinya di tempat-tempat wisata. Dimas hanya mengandalkan keberuntungan saja. Dia akan mencari Anna di tempat keramaian itu. Siapa tahu Anna juga tengah berkunjung ke tempat wisata. Dimas menumpang mobil taksi untuk mencari keberadaan Anna. Tujuan pertamanya adalah Menara Eiffel. Mobil taksi melaju mengantar Dimas. Sesampainya di sana Dimas tidak membuang-buang waktu, langsung saja Dimas melangkah mencari Anna setelah membayar ongkos taksi. Ada banyak sekali pengunjung di sana. Dimas bukan menikmati keindahan Menara Eiffel, tetapi matanya sibuk kemana-mana melihat orang yang berlalu lalang. Dimas duduk di padang rumput hijau tepat di bawah Menara Eiffel. Dia sudah sangat kelelahan ke sana kemari. Lebih menjengkelkan lagi, tidak jauh dari duduknya, ada beberapa pasangan tengah selfie sambil bermesraan. Hari semakin panas, malah membuatnya juga merasakan hawa panas di dalam dirinya.
Dimas juga pernah melakukan hal itu saat dia dan Anna berlibur ke Paris. "Di mana kamu, Anna?" lirihnya. Dimas kembali melanjutkan acara pencariannya. Kali ini tujuannya adalah museum ternama. Dimas berharap kali ini dia beruntung untuk menemui Anna. Rehan dan Anna tengah asyik belanja bersama. Rehan akan segera pulang ke tanah air. Mereka membeli oleh-oleh untuk keluarga di sana. Sebenarnya Ray ingin lebih lama lagi di Paris, tapi dia harus kembali karena ada banyak pekerjaan yang menunggunya di sana. Rehan dan Anna tengah memilih parfum untuk Vicky dan lainnya. Sahabat Rehan itu hampir setiap hari meneror agar Ray tidak melupakannya. Ray membeli barang apa saja yang sudah dipesan oleh sahabatnya itu. "Ray, parfum mana yang cocok untuk Mama?" tanya Anna yang sibuk memilih. "Terserah kamu, sayang. Pilih saja sesuai seleramu," jawab Ray. Anna tengah memilih parfum untuk mamanya Rehan. Sebagai calon menantu, tentu saja Anna harus memberi kesan agar mamanya Rehan menyukai dirinya. Anna memilih parfum keluaran terbaru. Dia membelinya memakai uangnya sendiri karena itu untuk calon mertuanya. "Habis ini mau kemana lagi?" tanya Rehan. Di tangan Rehan sudah ada beberapa paper bag belanjaan. Ada baju, tas, dan segala pernak-pernik khas kota Paris. "Makan siang dulu, setelah itu kita jalan-jalan lagi," jawab Anna. "Oke, kita kembali ke mobil sekarang ya," ajak Ray. Ray dan Anna melangkah menuju mobil mereka. Ray membuka pintu belakang mobil untuk meletakkan barang-barang belanjaannya. Anna sudah masuk dan duduk di kursi depan. Rehan ikut menyusul masuk ke dalam mobil. Dia menghidupkan mesin mobil lalu menjalankannya. Mobil melaju menuju restoran. Anna dan Rehan akan makan siang terlebih dahulu. Mobil sampai di sebuah restoran. Anna dan Ray turun dari dalam mobil. Genggaman tangan Ray tidak pernah lepas dari tangan Anna. Dia takut jika genggaman tangan itu dilepas, Anna akan lari darinya. Mereka masuk ke dalam restoran. Ray menarik kursi untuk kekasihnya duduk. "Silahkan istriku." Anna hanya menggeleng akan ucapan Rehan. "Terima kasih suamiku." Anna duduk di kursi, begitu juga dengan Ray. Pelayan datang dengan membawa buku menu. Ray memesan menu makanan siang untuk mereka berdua. "Kamu tidak mau ikut pulang?" tanya Ray. "Aku akan di sini dulu. Kalau ikut malah nantinya kamu nyosor melulu," kesal Anna. Anna sedikit kesal pada Rehan saat bangun pagi tadi. Kekasih itu tiada henti membuat dirinya panas. Ray selalu menggodanya tapi akan berhenti saat Anna menginginkan dirinya. Rehan terkekeh. "Aku tidak sabar untuk melahapmu. Secepatnya kita harus menikah. Selesai masa..." Rehan menghentikan ucapannya. Dia lupa apa yang disebut mamanya. "Masa apa, sayang?" Ray bertanya pada Anna. "Masa idah," jawab Anna. "Nah itu, kita harus menikah secepatnya," ucap Ray. "Terserah kamu saja, aku nurut saja," sahut Anna. Anna malas untuk berdebat lagi. Bertemu calon mertuanya saja Anna belum pernah. Malah Rehan akan mengajaknya menikah setelah masa idah. Itu artinya hanya tinggal 2 bulan lagi. Tiba-tiba saja wajah Anna menjadi memerah. Waktu itu hanya sebentar lagi. Perasaannya tiba-tiba gelisah. Anna harus menyiapkan segalanya dari sekarang. Rehan memperhatikan wajah Anna. "Kenapa wajahmu berubah merona? Apa kita akan menikah?" tanya Anna. "Tentu saja.
jawab Re. Ya ampun Re, waktunya tinggal sebentar lagi. Aku belum ada persiapan, ucap Ana. Apa sih yang harus disiapkan? Kamu tinggal duduk saja di pelaminan, sahut Re. Ingin rasanya Ana memukul kepala Re sekarang. Setelah kamu pulang dari sini, kamu harus menemui orang tuaku. Oh, kamu tenang saja. Aku akan siapkan segalanya. Kamu tenang saja di sini ya. Pelayan datang dengan membawa makanan pesanan mereka. Ana dan Rehan makan dengan lahap. Setelah pelayan itu menata makanan di meja dan pergi. Rehan membayar semua makanan yang dia pesan. Keduanya masuk ke dalam mobil. Tujuan mereka kali ini adalah Museum du Louvre. Mobil Rehan melaju menuju ke sana. Ana dan Rehan mulai melihat-lihat bangunan di sana. Tidak lupa, Ana meminta Rehan untuk memotret dirinya. Mereka juga meminta bantuan kepada turis untuk memotret mereka berdua di depan monumen bersejarah itu. Ana, kita foto pre-wedding di sini gimana? Tanya Re. Ana nampak berpikir, boleh juga, mumpung kita berdua di sini. Tapi aku tidak mau pakai gaun pengantin, aku ingin pakai gaun pesta saja. Pantas saja dia panik, karena waktu menikah semakin dekat, ternyata wanita menikah banyak maunya, batin Re. Re, selagi kita di Paris, aku ingin membeli souvenir pernikahan, ucap Ana. Rehan tersenyum karena Ana terlihat begitu bersemangat. Rehan mengecup seluruh wajah Ana. Terserah kamu sayang, aku tidak mengerti masalah itu, kamu saja yang mengaturnya. Ana sedikit kesal karena Rehan selalu main nyosor saja. Main serang saja sih kamu, hehehe. Tapi kamu suka kan? Ana malah merona akan ucapan Re. Dia menundukkan wajahnya. Ana seperti wanita yang jatuh cinta untuk pertama kalinya. Dari kejauhan, mata Dimas memerah melihat adegan mesra itu. Sungguh beruntung dan juga naas takdir yang diberikan padanya. Dimas beruntung karena dapat melihat Ana. Namun naas, dia melihat Rehan juga berada di sana. Dimas melihat betapa mesranya mantan istrinya itu. Sakit, nyeri di dalam hati dapat Dimas rasakan. Wanita yang dia cintai telah menjadi milik orang lain. Dimas ingin sekali berteriak memanggil nama Ana. Dia ingin teriak jika dirinya di sini. Merindukan Ana, rindu akan wanita yang dicintainya. Ana, lihatlah aku. Aku pria yang kamu cintai, Ana. Bukannya Rehan. Aku tahu itu. Lirih Dimas. Dimas mengusap air matanya yang meleleh di pipi. Dia menarik nafas panjang. Apapun akan Dimas hadapi demi merebut Ana kembali padanya. Setelah puas menikmati bangunan Musée du Louvre, Rehan dan Ana melanjutkan perjalanan mereka menuju Menara Eiffel. Matahari sudah tenggelam, Ana dan Re akan menghabiskan malam mereka di sana. Begitu juga dengan Dimas, dia juga ikut menyusul ke sana. Dimas juga mengikuti kemana langkah sepasang kekasih itu pergi. Re dan Ana telah sampai di Menara Eiffel, keduanya turun dari dalam mobil. Re langsung saja merangkul pundak kekasihnya itu. Dimas yang memakai topi dan masker melihat apa yang telah dilakukan oleh Rehan. Mendidih hati Dimas, mendidih melihat itu semua. Dia merasakan nyeri seperti diiris namun tidak berdarah. Dimas memukul-mukul dadanya sendiri agar rasa sakit itu menghilang. Rehan dan Ana menikmati keindahan malam di Menara Eiffel. Mereka berfoto bersama,
tertawa dan saling berpelukan. Besok, aku akan menyuruh orang untuk mempersiapkan foto pre-wedding kita. Kita harus melakukannya dengan cepat. Aku harus segera kembali, tutur Rayhan. Jangan terburu-buru, Ray. Nanti hasilnya tidak bagus, jawab Anna. Tidak bisa ditunda. Aku ingin kita segera menikah. Rayhan mengecup kedua tangan Anna. Iya, aku ikut kamu saja. Anna mencubit kedua pipi Rayhan. Rayhan menggosok kedua pipinya. Kamu mulai nakal sekarang, aku akan membalasmu. Ray menggelitik perut kekasihnya. Anna tidak tahan dan berlari. Ray mengejar dan menangkap tubuh Anna. Keduanya saling terbawa dan tertawa bersama. Cukup, Ray, aku tidak tahan, ucap Anna. Ray memeluk Anna dari belakang. Dia mengecup pipi Anna dengan sayang. Ray memejamkan matanya menikmati pelukan hangat dari tubuh Anna. Dering telepon Rayhan berbunyi. Ray berdecak karena ada yang mengganggu momen romantisnya. Ray melepaskan pelukannya. Dia meraih ponsel di dalam saku coat yang dia pakai. Ray melihat nama yang tengah menelpon dirinya. Kamu tunggu di sini sebentar ya. Aku angkat telepon dulu, ucap Ray. Siapa yang nelpon? Kenapa kamu menjauh dariku? Tanya Anna. Ray mengecup bibir Anna sekilas. Aku tidak akan macem-macem. Tunggu sebentar di sini. Rayhan menjauh dari Anna. Dia mengangkat telepon dari seseorang itu. Anna melihat Rayhan yang sudah menjauh darinya. Anna merasa curiga. Ada rasa takut di dalam hatinya. Anna tidak ingin kecolongan lagi. Dulu dia sangat percaya pada Dimas. Ponsel Dimas saja tidak pernah dia sentuh. Hingga dia tidak tahu jika suaminya telah berselingkuh. Rayhan kembali setelah menerima telepon. Wajah Anna sudah berubah. Dia memberi tatapan tajam kepada Ray. Ray mengusap tengkuknya melihat tatapan tajam dari Anna. Itu anak buahku yang menelpon. Anna melipat tangannya di perut. Kenapa menjauh? Kamu akan bosan jika mendengar aku bicara padanya. Anna memalingkan wajahnya. Dia tidak ingin melihat wajah Rayhan. Mana aku tahu itu bawahanmu. Jangan-jangan itu kekasihmu. Ray meraih wajah Anna. Mata keduanya saling menatap. Aku bukan pria seperti itu. Aku bukan lagi seorang Casanova. Hanya ada kamu di hati dan pikiranku, sayang. Ray menempelkan bibirnya pada bibir Anna. Dimas yang melihat itu menundukkan wajahnya ke bawah. Ray melepas pagutannya dari bibir Anna. Dia mengusap bibir Anna yang basah karena ulahnya. Kita lanjutkan di kamar hotel. Ray meraih tangan Anna. Dia membawa kekasihnya itu masuk ke dalam mobil. Ray menghidupkan mesin dan melajukannya ke hotel tempat mereka menginap. Bersambung.